Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi materi tentang trapesium usia, refleksi nilai dan peran guru penggerak. Perkenalkan, saya Asri Fikriani Sajidah, CGP Angkatan 10. Ini adalah diagram trapesium usia. Saya membaginya menjadi 3, ada usia sekolah, usia bekerja, dan usia pensiun. Usia sekolah dimulai dari usia 5 tahun, yaitu sekolah TK. Kemudian saya memiliki pengalaman negatif pada usia 14 tahun dan pengalaman positif baru-baru ini pada usia 32 tahun. Saya lulus sarjana pada usia 23 tahun. Usia bekerja saat ini saya berusia 32 tahun. Usia pensiun yaitu pada 60 tahun. Selisih pengalaman negatif yaitu 33 tahun dikurangi 14 tahun yaitu 19 tahun. Sedangkan selisih pengalaman positif yaitu 33 tahun dikurangi 32 tahun, jadi baru 1 tahun. Yang pertama, refleksi. Apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan di diagram? Negatifnya, peristiwa negatif terjadi pada saat usia saya 14 tahun. Saya duduk di bangku kelas 2 SMP. Menurut saya, masa SMP saya secara keseluruhan tidak terlalu menarik. Meski dari segi kognitif, saya selalu mendapat nilai bagus. Namun dari aspek afektif, saya merasa kurang menyenangkan. Saya tidak banyak mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah karena rasa percaya diri saya yang kurang, sehingga saya tidak cukup berani untuk mengeksplor bakat saya. Untuk peristiwa positif terjadi pada saat usia saya 32 tahun, jadi baru-baru ini. Saya merasa memiliki kematangan dalam mengambil keputusan dan berani mencoba hal baru. Secara finansial juga saya mendapatkan karir yang baik sebagai P3K serta lulus guru penggerak dan menjadi sahabat teknologi Jabar pada Pembatik 2023. Saya merasa usia saya saat ini bisa melakukan hal-hal yang selama ini saya inginkan. 2. Selain saya, siapa lagi yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Yang terlibat dalam peristiwa positif adalah rekan kerja, teman-teman baru, dan orang tua. Sedangkan yang terlibat dalam peristiwa negatif saya adalah sebagian guru SMP, kakak tingkat SMP, dan sebagian teman SMP saya yang terkesan sangat acuh. Yang ketiga, dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang. Untuk peristiwa positif, saya merasa diri saya berharga, bangga, percaya diri dengan kemampuan saya. Karena saya terus berjuang untuk belajar di sela-sela waktu pembelajaran dan mendapatkan dukungan penuh dari orang tua dan teman-teman rekan sejawat. Sedangkan dampak dari peristiwa negatif, saya merasa tidak berharga, rendah diri, dan ada perbedaan kelas pada setiap siswa. Sehingga motivasi belajar saya menurun dan merasa tidak percaya diri dalam menunjukkan bakat dan kemampuan. Yang keempat, mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang. Karena kejadian tersebut ternyata tanpa disadari memberi kesan yang mendalam dalam tersimpan jelas dalam ingatan saya, seperti rasa benci dan kekesalan tersendiri yang lama-lama ikut terlibat dalam pengelolaan emosi saya. Yang kelima, pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik. Saya meng-highlight 2 hal penting. Yang pertama, saya belajar bahwa pengalaman positif dan negatif seseorang ternyata dapat memberikan pengaruh pada proses pembentukan karakter seseorang, khususnya diri saya pribadi. Sebagai guru yang memberikan peran besar bagi pengalaman siswa, menjadikan saya harus lebih berhati-hati dalam bertindak agar sebisa mungkin dapat memberikan pengalaman positif dalam hidup siswa, sehingga diharapkan siswa akan memiliki karakter yang positif pula. Yang kedua, sebagai guru, saya mempunyai kewajiban untuk menuntun murid-murid saya berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, tentunya sesuai dengan minat dan bakatnya. Apresiasi harus selalu diberikan untuk setiap kemajuan siswa, baik sekecil apapun. Tidak harus selalu dalam bentuk hadiah, tapi bisa berupa perhatian, pujian, dan afirmasi positif lainnya. Saya percaya saya tidak boleh bosan untuk menjadi teladan yang baik karena para siswa mencontoh apa yang kita lakukan. Yang keenam, bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam 1 atau 2 kalimat, menggunakan kata guru, murid, belajar, makna, dan peran. Yaitu, guru selama hidupnya harus selalu belajar. Bukan hanya mengajar, tapi guru juga bisa belajar dari murid. Peran guru yang dijalankan secara ikhlas, tulus, dan maksimal akan memberikan makna di setiap pembelajaran sehingga murid dapat menjadi seorang yang merasa dirinya berarti dalam hidupnya. Apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah?
Dalam hal ini, saya menyebutnya sebagai nilai yang menggerakkan. Yang pertama adalah empati. Saya percaya dengan empati maka dapat mengembalikan rasa saling memiliki, menyayangi, dan dihargai. Yang kedua, komunikatif. Dengan sikap komunikatif, saya dapat memberikan informasi, motivasi, dan semangat bagi rekan guru dan murid, karena mereka akan mendapatkan motivasi ataupun insight yang positif. Tiga adalah optimis. Saya percaya akan kemampuan pada diri dan kesempatan yang ada akan memberikan pengalaman belajar pada saya yang kelak kita akan tahu hasilnya daripada tidak melakukan apapun. Lalu apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Yang pertama, saya menjadi guru yang menyenangkan, bisa menjadi banyak peran bagi anak murid. Kadang menjadi orang tua, kadang menjadi sahabat, kadang security, menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan siswa, tentunya dengan terus belajar dan mendalami ilmu menjadi guru yang baik. Yang kedua, saya akan menjadi partner kerja yang bisa saling membantu, misalnya berbagi praktik baik bagi seluruh warga sekolah tentang pemanfaatan media pembelajaran yang kekinian, misalnya dengan menggunakan AI. Yang ketiga, bagi komunitas sekolah, saya saat ini bisa berbagi praktik baik yang saya miliki dengan menjadi narasumber ataupun peran lainnya. Terima kasih, tetap semangat Bapak dan Ibu Guru.